Wa kullu ma yadullu alaihi anna al-islama yataghanna fi jami'i ahkamihi fikratul adalati wal musawati wa annahu yukirru kulla ma fihi khairun lin-nasi wa salahun. Semua data menjelaskan bahwa Islam menegakkan hukum-hukumnya dengan keadilan. Dan semua di dalam hukum itu setara. Serta Islam menjadikan hukum-hukumnya demi kebaikan atau maslahat seluruh manusia. Maka itulah yang diajarkan oleh Islam. Jadi Islam tidak pandang bulu untuk menegakkan hukum-hukumnya. Siapapun di hadapan hukum itu setara. Karena keadilan itu milik semua. Wa annahu yukirru kullama fihi khairun lin-nasi wa salahun. Jadi Islam ini hanya menegakkan hukum-hukumnya demi kebaikan serta maslahat seluruh manusia. Wa hadza syai'un wa ilgha'ul milkiyyatil fardiyah dunal milkiyyah al-jama'iyyah syai'un akhar. Maka penjelasan ini merupakan kajian tersendiri. Bahwasanya Islam itu memiliki konsep. Dan konsep tersebut berbeda dengan aliran-aliran yang lain. Sedangkan dasar-dasar atau hukum-hukum yang tidak mengakui kepemilikan individu atau tidak mengakui kepemilikan umum, itu butuh kajian lain. Jadi di dalam masalah ekonomi itu memiliki beberapa aliran. Ada yang dinamakan sosialis, ada yang dinamakan kapitalis, ada yang dinamakan komunis. Islam tidak sama dengan semuanya. Tidak sama dengan sosialis, tidak sama dengan komunis, tidak sama dengan kapitalis. Islam memiliki aturan tersendiri, memiliki pendapat tersendiri. Karena semua harta yang dimiliki oleh manusia menurut Islam itu hanya titipan. Dan manusia bukan berarti pemilik harta secara absolut, secara mutlak. Tidak. Manusia hanya dititipi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala wa liqaulihi al-malu malullah. Karena beliau bersabda harta itu hanya milik Allah. Maka berarti yang dititipi harta dia harus mentaati aturan-aturan undang-undang yang telah diberlakukan oleh Islam atau yang diberlakukan oleh agama. Al-Hasan Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 180 بقوله تعالى ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم. Allah berfirman surat Ali Imran ayat 180, sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengar harta yang Allah berikan kepada mereka dari karunia-Nya menyangka bahwa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menganjurkan agar supaya manusia dia membelanjakan hartanya di jalan Allah. Dia tidak dibenarkan kikir, dia harus mentaati kewajiban-kewajiban agama. Bagi orang yang mampu diharuskan baginya mengeluarkan zakat.
diwajibkan baginya mengeluarkan khumus. Bahkan kalau dia ingin melakukan kebajikan, dibenarkan baginya untuk berinfak. Waliqaulihi ta'ala wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wal maqsudu bil ayati alladziina yamtani'una an i'taa'i zakati wal khumsi al wajibat la an badal sadaqatil mustahabbah. Maka yang dimaksudkan dengan surat Ali Imran ayat 180, ayat ini memberikan teguran secara keras bagi mereka yang enggan untuk membelanjakan hartanya. Terutama dia diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atau mengeluarkan khumus, karena zakat dan khumus itu merupakan kewajiban bagi seseorang yang berharta. La an badal sadaqatil mustahabbah. Surat Ali Imran ayat 180 itu bukan memberikan teguran bagi seseorang yang enggan mengeluarkan sedekah al-mustahabbah. Bukan memberikan teguran kepada orang yang enggan berinfak. Di ayat ini memberikan teguran keras kepada seseorang yang memiliki kewajiban agama karena dia berharta untuk mengeluarkan zakat atau mengeluarkan khumus. لأن الوعيد الشديد الذي دلت عليه الآية إنما يحصل على ترك الواجب دون المستحب. Karena yang dimaksudkan dengan ayat tersebut yaitu bagi mereka yang enggan mengeluarkan zakat dan khumus, karena zakat dan khumus itu merupakan kewajiban bagi setiap mukallaf. Bukan terkait dengan sedekah yang dimustahabkan. Sedekah yang dimustahabkan itu tidak memiliki hukum wajib sehingga tidak ada ancaman. Ancaman itu berlaku bagi orang yang enggan untuk melakukan kewajibannya. Lalu ancaman atau peringatan keras dari surat Ali Imran ayat 180 berhubungan dengan seseorang yang meninggalkan perbuatan wajib, tidak berhubungan bagi seseorang yang enggan melakukan sedekah mustahabbah. Kenapa seperti itu? Karena dia telah merampas hak orang-orang yang kalah nasib. Jadi seseorang yang enggan mengeluarkan zakat, yang enggan mengeluarkan khumus, pada hakikatnya merampas hak orang-orang yang kalah nasib karena dia sebagai fakir, miskin, dan seterusnya. Wa qila al-muradu bil ayah man katama isma Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa sifatihi al-waridati fi at-Taurat wal Injil. Pendapat kedua menjelaskan surat Ali Imran ayat 180 berkaitan bagi orang yang merahasiakan nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak menceritakan sifat-sifat Muhammad yang sudah tertera di dalam kitab Taurat dan Injil. Maka mereka ini diberi teguran keras. Kenapa? Karena misi para nabi itu selalu terkait antara yang satu dengan yang lain. Seakan para nabi dan para utusan diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari mulai Adam sampai kepada Isa, supaya mereka mempersiapkan umat manusia untuk
menyongsong kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena misi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala rahmatan lil alamin, kepada seluruh manusia. Dan beliau diperintahkan untuk menegakkan keadilan secara cermat dan tepat, dan keadilan itu milik semua. Milik semua manusia, milik semua golongan, bagi siapa yang berada di barat ataupun bagi siapa yang berada di timur. Wa qila bal kullun man bakhila bi'ilmihi amman yahtaju ilaihi. Pendapat ketiga menjelaskan ayat surat Ali Imran 180 memberikan teguran keras kepada siapa saja yang bakhil untuk mengajarkan ilmu, padahal ilmu dia itu dibutuhkan oleh masyarakat atau dibutuhkan oleh manusia. Supaya manusia itu keluar dari kegelapan, maka manusia itu harus diberi ilmu pengetahuan, diberi bimbingan, diberi petunjuk supaya mereka ini tidak melakukan perbuatan salah atau tidak melakukan perbuatan dosa. Walakinnal mutabadira minal ayati al-bukhlu bil mal la bil ilmi. Akan tetapi spontanitas surat Ali Imran ayat 180 itu dapat dimengerti atau dapat dipahami berkaitan dengan masalah seseorang yang kikir enggan mengeluarkan zakat, enggan mengeluarkan humus, padahal dia sudah diwajibkan untuk mengeluarkan zakat atau mengeluarkan humus. La bil ilmi, tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan masalah ilmu yang harus diajarkan. Tidak ada kaitan, tidak ada hubungan dengan menceritakan misi dakwah para nabi atau menceritakan sifat-sifat mereka.